Iman hijrah jihad kan begitu. Dan sampai pesan-pesan dakwah kita. Itu seluruh penduduk negeri kafir itu adalah penduduknya kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat channel HWI 19. Alhamdulillah sore ini kita bisa jumpa lagi dalam program ngopi ngobrol penyejuk iman. Masih bersama Ketua Yayasan Hubul Waton Indonesia 19, Mas Hendy Soehartono. Alhamdulillah, Mas Hendy sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau udah kelihatan sehat banget ini. Udah bisa ngerokok saya. Udah cerah. Iya cerah dan satu hal yang agak lain dan punya warna yang lebih cerah. Hari ini kita kehadiran salah seorang aktivis deradikalisasi yang sudah cukup lama juga jejaknya. Beliau dosen juga, Mas Salahuddin. Ya, Assalamualaikum Mas Salahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas dengan Hubul Waton, dengan Ya. ketua ya. Ya, kebetulan ketua ini sahabat saya di UIN. Wes, Ciputat. waduh, ini kalau win semua nih ya. Jadi beliau Usuluddin, saya Tarbiyah. Iya, Sekarang beliau S2-nya di UIN. Oh, iya. Oke. Ini kampus Win pindah ke Lui Pengaduan. Kita punya tradisi nih, bagaimana menyejukkan, bagaimana ngobrol santai, tapi punya tujuan menyejukkan iman, menyuburkan iman, terutama bagi teman-teman yang dulu berada di dunia radikal ekstrim. Kemudian kita ngobrol tentang keimanan agar imannya tidak ekstrim, tidak dalam paham yang ekstrim, tapi iman yang bersifat tawassut, bersifat moderat. Ada beberapa hal yang kita akan bicarakan. Pertama, saya ingin ke ketua dulu nih, Ya. Mas Hendy ya. Tamu, meskipun saya hormati, tapi saya belakangkan Ketua karena lebih istimewa. Ketua Dusun. Iya. Di sini kan beragam nih, Pak Ketua ya. Beragam dari beragam organisasi, beragam latar belakang gitu ya. Dari ada yang sangat keras betul, ada yang keras tadinya ya, yang lembek nggak ada nih, Nggak ada. karena di dunia kekerasan, ya kan. Nah terus gimana nih cara ngayomin ini, mengayomi teman-teman supaya bisa berada pada jalan yang tidak ekstrim. Gitu. Kan ini kalau menurut saya sih nggak gampang ini, tapi gimana nih? Terima kasih Ustadz. Ya, memang tidak gampang, pertanyaan juga ini pertanyaan sangat sulit gitu. Tapi ya alhamdulillah selama kita di sini kita sudah mengalami berbagai macam bongkar pasang metode saja. Iya. Metode pertama kita itu pada rekan-rekan pendekatan hati dengan hati saja. Iya. Karena kenapa hati dengan hati? Karena ini ideologi. Iya. Kalau ideologi tidak bisa dengan teori, tapi Iya. hati dengan hati. Ideologi itu semayamnya di hati, makanya hati dengan hati. Hmm. Kita menciptakan wadah, kita membuat wadah HWI ini tujuannya agar rekan-rekan yang tadi Ustadz sebutkan sangat keras dan keras itu Iya. tidak kembali kepada kelompoknya yang lama, Iya. tapi berkumpul kita bersama-sama di sini. Nah, metode yang kami gunakan sebenarnya metode lama, Seth. Ya, kalau kata orang Jawa, mangan rak mangan yang ngumpul di sini.
Nah, ya artinya ya kita susah senang bareng di sini. Kayaknya sederhana itu ya. Sederhana, ya. Memang aplikasinya agak repot. Tapi sederhana mahal. Yang Iya. murah warteg. Iya, sederhana mahal itu, masakan Padang itu. Iya. Jadi dengan itu kita merasakan bersama, turun bersama, kotor bersama, capek bersama, lelah bersama. Iya. Itu dengan itu lebur semua yang dulu identitas kita yang dulu kita dari sini, alhamdulillah di sini udah dicopot bajunya, melebur jadi HWI di sini ya, alhamdulillah ya, seperti yang kita lihat sekarang, kita sudah bisa merasakan apa yang teman kita rasakan. Empati itu sudah ada. Dari empati itu kan awal dari simpati terus ke empati itu kan lebih kepada hati dengan hati lagi, Sat. Iya. Ya, makanya di sini ya kami tidak mau terlalu kaku dalam berorganisasi, terutama organisasi HWI ini, karena sesuatu yang kaku itu mudah patah. Iya. Gitu. Jadi lemes saja gitu. Iya, jadi ya fleksibel kita. Fleksibel. Kalau kata bahasa Iwan Fals itu, jadilah karet jangan besi. Wih. Ya. Di dalam. Iya. Sebab karet itu tahan kondisi. Gitu. Tapi kalau undang-undang pasal karet itu bahaya. Bahaya itu. Jangan sampai itu pakai pasal karet itu. Pasti kenanya. Pasti kenanya itu. Dan dari segi ibarat kata jasmani ya, kayak ekonomi dan lain-lain, memang kita terus mencoba memenuhi walaupun sedikit demi sedikit kepada rekan-rekan ini. Kita mencoba merasakan apa yang kita memang tanam. Kita keluar keringat di sana bersama, lelah bersama, bergadang bersama, semua bersama. Jadi saat kita merasakan tuh, walaupun itu hasilnya sedikit, itu sangat kita syukuri, sangat kita syukuri. Ya, memang kalau untuk banyak belum, karena namanya usaha itu, standarisasi usaha stabil itu ada waktunya gitu. Ada tahapannya. Perlu waktu ya. Iya, perlu waktu. Ya, seperti yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, kita ada peternakan, pertanian, peternakan ada ikan, ada sapi, juga wisata. Ini ya alhamdulillah bisa menjadi kegiatan rekan-rekan di sini. Masalah hasil, kita sudah sepakat sama rekan-rekan, hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Ya. Insya Allah. Dan untuk rohaninya, ya alhamdulillah dari antum memang kami sangat mengharapkan ya antum lah yang menjadi barometer, istilahnya sajian untuk rohani kita, seperti itu, Sat. Jadi kalau proses tidak mengkhianati hasil. Jadi punya prinsip manjada wajada itu ya. Tapi jangan diplesetin ya. Jangan. Sekarang kita ke Mas Soleh nih. Oh iya. Oke, Ini Sat, Iya, siapa? memang Temen juga ya. rekan saya di UIN juga. Iya. Hanya saja kali perkenalan kita itu di tempat yang kurang baik ya, Mas ya. Betul. Di seberang sana di Nusa Kambangan. Wih, aduh, panjang juga ceritanya ini. Panjang ceritanya Di Pasir ya. Putih. Di Pasir Putih itu saya ketemu terima dengan kasih. Mas Soleh. Kita ternyata ya pertama Dudu Wong Sejen ya, sama-sama orang Indramayu ya. Oh, iya. Ya, ibu saya orang Indramayu, dia juga, dan sama-sama di UIN juga ya, alhamdulillah nyambung. Kayaknya kita perlu korek nih, gimana caranya Mas Soleh menundukkan orang seperti Mas Hendy nih. Gimana Mas Soleh? Saya sih tadi lebih cenderung ke kayak Mas Hendy bilang bahwa bahwa pendekatan hati ya. Jadi kita kan lebih condong, kita ada kaidah at-tariqu ahamu minal maddah. Jadi pendekatan, cara, metode itu justru lebih saya kira lebih kuat daripada substansi materi deradikalisasi itu sendiri. Torikohnya itu yang Torikoh itu. Dan saya dengan Mas Hendy ketika dulu juga kita tidak bicara konten deradikalisasinya apa yang kita bicarakan. Paling bagaimana saya bersahabat dengan Mas Hendy, saya bisa ikut merasakan apa yang Mas Hendy rasakan, dan alhamdulillah dengan teman-teman juga dengan pola itu, dan akhirnya kita bisa bersinergi bareng ya. Dan saya ketika dengar Mas Hendy mendirikan HWI ya justru sangat senang kan, makanya saya pengen silaturahmi ke sini, dan setidaknya saya ingin menyaksikan kesuksesan Mas Hendy dan teman-teman di sini. Kira-kira jadi bukan hanya sekedar simpati tapi empati empati ya, dibangun empatinya itu ya. iya. Dan
Dan itu bukan simbolisnya. Iya betul. Kalau simbolis kan hanya lip service gitu. Memang ya. ada yang simbolis ya. Ya. Enggak, saya tanya, memang ada yang deradikalisasi yang sifatnya simbolis ada ya? Saya kira yang merasakan monggo saja yang dijawab. Saya sih setahu Saya soalnya kurang mendalami soal itu. Oh gitu ya Mas ya. Jadi ketemu terus bicara tidak pada konten yang hanya sekedar bagaimana membuat orang menjadi tidak radikal gitu ya. Tapi ada sentuhan-sentuhan hati ya, yang akhirnya karena itu pembicaraan dari hati diterimanya oleh hati. Ya, gitu kan? Karena kita pentingnya begini. Saya merasa bahwa deradikalisasi itu harus tulus. Seperti misalkan saya bicara dengan Ustadz. Ustadz bisa merasakan kalau saya tidak tulus. Ya. Walaupun indikator kuantitatifnya itu susah. Nah, memang itu bukan kuantitatif. Bukan kuantitatif. Ketika dicari bagaimana kok tulus ini begini, ya susah kalau mau di assessment sulit. Tapi bahwa ketulusan itu bisa dirasakan. Dan ketika misalkan saya tidak tulus dengan Ustadz, maka Ustadz pun secara otomatis akan defense. Iya. Dan itu kita semuanya akan berlaku akan menarik demarkasi, ada garis. Iya. Kita seakan-akan ada pemisah gitu. Iya, dan itu otomatis. Iya. Dan otomatis. Dan ketika proses tadi kalau Ustadz tadi bilang penyubur iman dengan ada model seperti itu, gitu, ada semacam ketidaktulisan, maka ya tidak akan subur. Gitu. Iya betul. Tidak akan subur. Jadi pupuknya itu harus keikhlasan. Ketulusan, keikhlasan ya. Iya. Sehingga dia tumbuh subur. Iya. Menjadi muslim yang wasatiyah itu. Wasatiyah. Yang moderat. Bahasa sekarang moderat. Oke. Rasa luar biasa. Ini saya sambil minum. Silakan. Ini model yang saya rasa model ini model mahal ini. Kalau kita bikin penelitian ini sebetulnya penemuan baru ini. Penemuan baru nih. Sebenarnya itu sudah lama, cuma kan nggak ngeh saja kan. Oh gitu ya. Jadi itu barang lama ya Mas Indi. Seperti tadi Mas Indi bilang dari mangan nggak mangan ngumpul. Oke. Kan barang lama. Oke Mas. Mas Saleh, saya kembali ke Pak Ketua ini. Saya lihat tadi dengan membangun bersama gitu kan, meskipun dia sebuah yayasan pasti ada struktur, tapi saya lihat bentuk struktur dari HW ini tidak primordial, artinya ketua itu tidak berada di Menara Gading, ya kan, yang tidak turun dan tidak merasakan. Ini juga menjadi satu langkah yang harusnya begitu memang, karena ini persoalan besar, persoalannya adalah persoalan kalau kita bicara tentang deradikalisasi ya, dari dunia radikal kepada deradikalisasi, saya ingin bikin catatan sedikit ya. Deradikalisasi itu tidak sama dengan deislamisasi. Beda. Ini yang saya lihat masih di kalangan teman-teman ini masih banyak yang berpaham bahwa deradikalisasi itu adalah deislamisasi. Padahal deradikalisasi bukan membuat Islam menjadi dangkal, tapi membuat Islam menjadi pada tempat yang sebenarnya, gitu ya, barangkali ya. Jadi itu yang harus kita sepakati sebetulnya, sebab banyak juga tuduhan program deradikalisasi sama dengan memurtadkan orang, gitu kan. Nah, ini ada yang nyebut deideologisasi. Deideologisasi gitu. Nah, saya kembali tadi ke Mas Hendy ya. Jadi model cara memanage sehingga teman-teman ini seakan-akan semua menjadi magnet, jadi saling mengikat di satu organisasi, karena memang tidak ada orang yang berada pada, tadi saya katakan, di Menara Gading gitu, dia tidak turun langsung. Nah ini terus kontennya apa Mas? Isi. Kalau itu kan model organisasinya, model kita memanage. Isinya apa itu? Kalau di dua hal tadi, membangun rohani dan jasmani. Di dua itu isinya yang paling konkret itu apa? Isinya yang paling konkret itu yang pertama di bidang kerohanian ya. Di bidang kerohanian kita selalu menanamkan, dan itu memang insya Allah sudah tertanam pada ikhwan-ikhwan. Kita ini tidak diawasi oleh siapapun kecuali Allah.
Itu yang pertama. Yang kedua, semua kita ini saudara. Apabila saudara kita ada yang sakit, ibaratnya satu tubuh, kaki yang sakit, kepala yang pusing. Kalau jasa diwahid satu tubuh. Satu tubuh. Makanya di sini yang tadi Ustadz bilang, kita terlihat tidak ada struktur, walaupun ada struktur ya, tapi sistem kita tidak seperti itu. Sistem kita sistem kerja tim. Jadi di mana seorang anggota yayasan ini tidak pernah memegang satu urusan. Pasti dia bisa memegang urusan yang lain, saling mengcover, saling mengisi kekosongan rekan-rekan sekalian. Itu yang kami sepakati bersama-sama ya. Bukan hanya saya yang memberikan masukan, tapi itu kesepakatan kita bersama-sama seperti itu. Yang kedua, di bidang jasmaninya, kita juga memperhatikan kebutuhan rekan-rekan ini. Seperti misalnya ya upah. Kalau kita sebut gaji kan nanti ada UMR-nya ya. Kalau kita emang masih jauh di bawah UMR. Jadi seberapapun upah yang kita terima itu kita syukuri. Karena dengan syukur itulah hati akan menjadi cukup gitu. Tapi kalau tidak ada syukur, berapapun yang kita terima itu nggak akan cukup. Kurang ya? Kurang terus. Artinya gini ya, saya potong sedikit. Jadi di bidang jasmani bentuknya HWI itu menyediakan lapangan kerja. Betul. Kemudian membangun skill. Betul. Ya kan? Di bidang rohani, kalau nggak salah di konten kita di acara kita beberapa kesempatan yang ada lalu ada bengkel rohani. Betul. Ya kan? Ini masalah nih ada bengkel rohani. Kita sebut bengkel rohani nih karena memang di situ kita harus membongkar pasang gitu ya. Oh ya, reparasi lagi. Reparasi. Jadi jangan sampai nganggap turun mesin ya. Ya iya. Jadi itu ya, dua hal itu ya. Dua itu selain itu juga saat kita bersama rekan-rekan ini misalnya gini, kita kan lagi mencoba di peternakan ikan. Kita membuka kepada rekan-rekan untuk mendapatkan passive income. Barangkali rekan-rekan ada yang mau invest, nanti diurus oleh rekan-rekan yang lain juga, sehingga di luar pendapatan upah keringat mereka itu ada passive income. Itu mereka mungkin tidak sederas yang lain, tapi namanya usaha kan, insya Allah kedepannya kita harapkan maju. Gitu, jadi rekan-rekan kita di sini tidak hanya merasa dapat upah udah selesai, enggak, tapi ada apa ya, ada rasa lain, ada pemasukan yang lain, dan itu dibangun memang dengan rasa kebersamaan. Wong yang ngurus ikan juga Ikhwan juga, yang modal Ikhwan juga, ya jadi dari Ikhwan untuk Ikhwan. Nah, nanti berbagi ke yayasan dapat untuk Ikhwan lagi. Jadi di sini terbangun ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau dulu mungkin kita bertolong-tolongan, tapi tidak dalam rangka takwa, ya kan? Sekarang ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita tidak lagi menjadi orang yang bertolong-tolongan dalam soal permusuhan dan membawa malapetaka dosa. Saya pikir luar biasa ini dari langkah HWI, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Kemudian saya kembali ke Mas Salahuddin. Oke. Di samping tadi bagaimana pendekatan hati dan sebagainya. Kemudian secara spesifik gimana Mas Salahuddin melihat gerak langkah teman-teman dan kemudian program-program yang bersifat deradikalisasi di Indonesia ini, ya, di Indonesia lah, karena kita di Indonesia ya. Dan khususnya kita lihat di HWI ini, dalam pandangan Mas Salahuddin itu kayak seperti apa? Jadi gini, tadi saya tergelitik di pembicaraan awal bahwa deradikalisasi kan bukan diislamisasi atau diideologisasi. Karena ketika kami juga masih aktif dulu di situ. Di situ di mana tuh, Mas? Di BNPT. Di BNPT. Nakal juga ya. Ya memang waktu ketemu kan saya dari BNPT. Nah, jadi deradikalisasi yang kami gunakan adalah memberikan perspektif lain gitu. Jadi misalkan kalau Mas Hendy ini punya perspektif tentang persoalan A ini dari tokoh ini misalkan. Maka saya sampaikan, ini loh ada tokoh B ngomong ini ada tokoh C ngomong ini, ada ulama ngomong ini. Jadi kayak yang komparatif itu ya? Iya. Jadi ada komparasi gitu. Kalau dalam istilah hukum ada second opinion gitu. Nah, sehingga dari situ
kita ada semacam pengembangan ini ya, pengembangan wawasan bahwa maka saya sangat menolak bahwa deradikalisasi adalah deislamisasi atau deideologisasi. Gitu. Nah, saya kira dengan terus sekarang misalkan teman-teman sudah aktif di HWI seperti sekarang, terus seperti yang tadi Mas Yendi sampaikan, saya kira pola-pola itu tetap berjalan ya Mas ya. Jadi tidak hanya satu ini gitu, satu perspektif. Saya kira Mas Yendi juga sangat memahami itu gitu. Jadi dengan seperti itu tadi kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani itu juga terpenuhi, dan saya apresiasi lah dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman di HWI gitu. Alhamdulillah. Obrolan kita ini luar biasa menarik, tapi kita dibatasi durasi. Baik, kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.